أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع العلماء العاملين مصنفين محققين مفسرين وإلى سلسلة القرآن العارفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى والدينا ومشايخنا ومشايخنا ولمؤلف هذا الكتاب ومشايخ صلهم فرائهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, syiban kita, orang tua kita, Abah Mojari atau Irfan yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan beliau disehat walafiatkan Allah, dipanjangkan usia beliau, juga para syiban kita, orang-orang tua kita di Majelis Al-Imdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperkenankan kita terus dibersamai oleh beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Para asatidz yang dimuliakan Allah, ikhwah Al-Imdad, keluarga besar Al-Imdad yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka seperti biasa kajian pekanan kita membahas syarah Ratibul Haddad, yang mari kita di awal majlis kita meluruskan niat kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan majlis kita majlis yang diturunkan rahmat oleh Allah, diberikan sakinah kepada kita, dijadikan majlis yang berkah untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan pada akhina Ridwan. Yang di belakang siapa namanya? Gani. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang di samping ini siapa? Oh ya, mau wong lamo, tuan rumah. Selamat datang, mudah-mudahan ini hada ikhwanukum, majelis antum, rumah ini rumah Satama, bukan rumah antum. Ya. Mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dimanapun berada, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Ratibul Haddad, yang pada malam hari ini kita melanjutkan fadilah-fadilah yang merupakan lanjutan dari sebelumnya. Kita telah sekelumit sedikit membahas Al-Fatihah, membahas amin, kalimat amin, kemudian kita membahas ayatul kursi, kemudian 2 ayat terakhir di dalam suratul Baqarah. Dan ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Ustaz Ali, tafadhal. Tafadhal ustazna. Maulana, tafadhal. La. Amam. Karena di sebagian besar Ratibul Haddad itu setelah ayatul kursi itu yang dibaca amanar Rasul. Adapun kemudian ada yang sebagian membacanya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun itu tetap kedua ayat atau ketiga ayat ini merupakan bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah bicara tentang kalam Allah, maka tidak ada keraguan, pasti ada kebaikan, rahmat, keberkahan bagi orang yang membacanya. Amin Allahumma amin. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan fadilah dari apa yang kita baca, yaitu di sini tertulis suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ata manzilahu fa qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal qur'ani, wa man qara'a qul huwallahu ahad marrataini faka'annama qara'a thulutsayil qur'ani, wa man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marratin faka'annama qara'a jami'a ma unzila. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang mulia bersabda, man ata manzilahu, siapa saja yang mendatangi manzilnya atau rumahnya, atau datang dari luar masuk rumah. Faqara'a, maka dia kemudian membaca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, maka seolah-olah dia membaca thulutsal Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahadun
marrataini, dan siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad, maksudnya suratul ikhlas, marrataini 2 kali, faka'annama qara'a thulutsayil qur'ani, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad thalatha marratin, membaca surat al-ikhlas 3 kali, faka'annama qara'a jami'a ma unzila, maka seolah-olah dia membaca seluruh apa yang telah diturunkan Allah, yaitu membaca Al-Quran secara sempurna. Ikhwan dimuliakan Allah, ini faidah yang ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bersabda tentang fadilah surat Al-Ikhlas, bahwa surat Al-Ikhlas adalah surah yang salah satu surah yang memang ma'thur, banyak sekali riwayat atau qaul ulama tentang fadilah surat ini. Maka dia qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, dalam hadis yang lain. Suratul Ikhlas itu maka dia menyamai sepertiga Al-Qur'an. Maka kalau dibaca 2 kali berarti 2/3 Al-Qur'an. Dibaca 3 kali berarti 3/3, berarti 100% membaca seperti membaca Al-Qur'an secara utuh. Mengapa seperti itu? Dijelaskan, ada satu penjelasan menyatakan bahwa sepertiga Al-Quran itu bicara tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suratul Ikhlas adalah surah yang bicara tentang mengikhlaskan Allah, mengesahkan yang esa. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah ahad, ahadun fi sifatih, ahadun fi af'alih. Dialah Allah yang esa, esa pada af'alnya, esa pada sifatnya. Allahus samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya kita ini yang butuh kepada Allah, Allah yang tak butuh pada kita. Maka terkadang ada sebagian ulama yang mengistilahkan surah ini sebagai surah samadiyah, karena ada kata Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, dipertegas ahad itu maknanya lam yalid, ke bawah dia tak beranak, ke atas dia tak diperanakkan, artinya dia tidak dilahirkan. Artinya Allah itu qayyum, dia berdiri sendiri, dia itu la yahtaju ilal ghair, yang dia tak butuh kepada yang lain. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan Allah, maka dari itulah kemudian barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka sama saja dia membaca sepertiga isi Al-Quran yang isinya tentang tauhid. Dan disinilah mengapa kalau kita melihat peramalan-peramalan zikirka, wiridka, kemudian tahlilan kita, itu kita kalau sudah tahlil kemudian lillah apa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian suratul Ikhlas berapa kali dibaca? 3 kali. Baca Ratibul Haddad berapa kali suratul Ikhlas? 3 kali. Kemudian Wirdul Latif berapa kali? 3 kali. Maka artinya mengapa? Karena orang ingin tabarruk, ingin mengambil keberkahan, ngalap barokah dari surah ini, dibaca 3 kali, maka sama dengan pahalanya menghatamkan Al-Quran. Pahala, bukan proses. Karena tetap bahwa kalau proses itu seperti yang sering kita ulang-ulang dari awal, tetap tidak akan sama proses durasi waktunya itu baca Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai suratul Nas, tetap tidak akan sama kalau dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, tetap tidak akan sama. Artinya pahala proses itu dari pagi hingga petang atau khataman bil ghaib itu tetap tidak akan bisa disamakan dengan baca Ikhlas 3 kali yang durasinya itu sekitar 1, 2 atau 5 menit saja misalnya. Maka di satu sisi sama dengan nilainya itu membaca 1 Al-Quran penuh, tetapi orang yang membaca Al-Quran secara utuh tetap tidak bisa disamakan dengan membaca suratul Ikhlas yang durasinya pendek. Ya, mudah-mudahan di sini sampai di sini kita bisa memahaminya.
Jadi maksudnya adalah bahwa orang kalau sudah baca Quran sehari 1 juz, atau kemudian 1 bulan dia hatam, sehari 2 juz, setengah bulan dia hatam, atau ada ulama yang sampai 1 pekan bisa hatam, tetap tidak akan bisa disamakan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dan buktinya adalah mereka baca Al-Ikhlas 3 kali, sementara kita tetap mungkin susah bisa disamakan dengan mereka yang baca Quran dari awal sampai akhir. Nah ini ya. Maka kemudian selanjutnya, wa an Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ay 'inda dukhulihi baitahu, barang siapa atau siapa saja yang membaca, yakni ketika setiap kali dia masuk rumahnya, artinya ketika dia masuk rumahnya, qul huwallahu ahad marratan, barang siapa yang membaca ketika dia masuk rumahnya suratul Ikhlas 1 kali, burika alaihi, niscaya ia diberkahi, artinya niscaya diberikan berkah untuknya. Wa man qara'aha marrataini, dan barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 2 kali, burika alaihi wa ala ahli baitihi, niscaya diberkahi, dia diberkahi juga diberkahi atas siapa? Ahli baitih, keluarganya. Di sini keluarga itu mencakup apa ya? Istri, ya anak, kalau ada orang tua ya orang tua. Wa man qara'aha thalatha marratin, dan yang barang siapa yang membacanya 3 kali, burika alaihi wa ala ahli baitihi wa jiranihi, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, niscaya akan diberkahi pada siapa? Pada dirinya, pada keluarganya, juga pada para tetangganya. Ila akhiril hadis, sampai ujung hadis ini. Maka ini maksudnya adalah bahwa suratul Ikhlas adalah surah yang ketika dibaca memang betul-betul lillahi ta'ala kita tadabburi, tetap bahwa kaidah yang paling mendasar yang dijelaskan oleh Imam Al-Haddad dalam pertama kali rotib itu, muqaddimahnya beliau menyatakan orang yang membaca dengan menyertakan hati tetap itu akan mendapat pahala yang berlebih dibandingkan dengan sekadar membaca tapi tak menyertakan hati. Maka barang siapa yang masuk rumah, kemudian ketika masuk rumah dia itu membaca sekali suratul Ikhlas, maka Allah akan berkahi dia. Kemudian yang kedua, barang siapa yang baca 2 kali, diberkahi untuknya juga kepada keluarganya. Jadi misalnya kita masuk, kemudian antum masuk rumah masing-masing, maka kalau kita sebagai anak, kita masih hidup bersama orang tua, yang diberkahi ya orang tua kita, dulur kita, saudara kita, juga siapa yang dalam lingkup rumah tersebut. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka keberkahan itu pun Allah berikan tampiasnya, itu keberkahannya kepada orang-orang di sekitarnya. Maka berarti memang fadilah ratibul haddad ataupun wirid-wirid yang lain, yang pastinya rata-rata rotib atau rata-rata wirid itu menyertakan suratul Ikhlas memang rata-rata 3 kali. Artinya itu insya Allah akan berikan keberkahan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan kemudian satu amalan faidah yang ini diijazahkan secara umum oleh Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Beliau menyatakan bahwa mengijazahkan juga dari sebagian guru kita, yaitu mengijazahkan ketika masuk rumah maka itu baca ayatul kursi sekali, kemudian suratul Ikhlas 3 kali. Ayat kursi sekali, suratul Ikhlas 3 kali, tapi tanpa al-muawwidhatain, tanpa al-falaq dengan an-nas. Maka salah satu keberkahannya adalah itu akan menjadikan rumah kita itu adem, ayam, tentram insyaallah. Artinya kita itu dijadikan rumah tangga kita itu dingin, tidak ada emosi di situ, ada sakinah, ada keharmonisan di situ, dengan berkah ketika kita baca ayatul kursi sekali, juga baca suratul Ikhlas 3 kali. Jadi rumahnya itu jadi dingin. Dingin bukan karena AC, tapi dingin
Bermakna kondisi hati kita itu disejukkan Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya fadilah yang ketiga dari suratul Ikhlas, wa fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga di dalamnya dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun fi maradihi alladhi yamutu fihi la yuftanu fi qabrihi." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Ikhwan dimuliakan Allah, kebiasaan zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyebut suratul Ikhlas itu tidak suratul Ikhlas, tapi membaca qul huwallahu ahad. Juga termasuk beliau membaca surat-surat yang lain. Terkadang beliau membaca awal ayat dari surat tersebut. Jadi tidak disebutkan penamaan yang kita kenal, tapi rata-rata beliau membaca dari awal. Misalnya amma yatasaalun, bukan an-naba tapi amma yatasaalun. Atau kalau al-Ikhlas atau al-Falaq dengan an-Nas diistilahkan al-muawwidzatain. Jadi ada istilah-istilah khusus dari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi la yuftanu fi qabrihi wa amina min dhaghtatil qabri wa hamalatul malaikatu yaumal qiyamati bi akuffiha hatta tujizahus sirata ilal jannati. Kurang lebih maknanya beliau yang mulia bersabda, barang siapa yang baca surat al-Ikhlas ketika dalam sakitnya, maksudnya sakit, ketika sedang sakit, yang sakit tersebut, maka kemudian pada periode sakit itu Allah takdirkan dia meninggal di situ. Jadi mati itu meninggalnya bukan karena sakit, tentunya karena sampai ajal. Tapi ketika dia sakit, dia baca suratul Ikhlas pada sakit itu. Dan pada periode sakit yang dia sakit itu baca suratul Ikhlas, qadar Allah dia meninggal, dia mati. Siapa yang membaca suratul Ikhlas ketika dia sakit, yang disakit itu dia meninggal pada periode sakit itu, la yuftanu fi qabrihi, maka niscaya dia tidak mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Juga dia diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya ketika di akhirat, maka malaikat itu akan membawa dia bi akuffiha, dengan telapak tangannya. Ini orang dibawa oleh malaikat dengan telapak tangannya, dilewatkan dari sirat sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kalau lagi sakit itu sakit apa ya? Sakit apa baik? Bisulan baca suratul Ikhlas. Sakit demam kuro baca suratul Ikhlas. Demam nian baca suratul Ikhlas. Sakit apapun, bukan sakit kanker kantong kering bukan, ya, tapi betul-betul sakit secara fisik. Baca itu yang kemudian ternyata ajal kita sampai itu di situ ketika kita sakit, maka dengan asbab suratul Ikhlas maka dia diselamatkan dari fitnah kubur. Apa makna fitnah kubur? Fitnah kubur itu dimulai ketika orang masuk, kemudian kuburnya dijadikan sempit dan gelap. Itu sudah fitnah. Kemudian ketika sedang gelap, tiba-tiba misalnya bertambah lagi, na'udzubillah, datang penampakan. Yang penampakan itu buruk rupa, aromanya busuk, mukanya bikin kita takut misalnya. Ketika ditanya, siapa anda? Katanya, ana amaluka, aku adalah amalmu selama di dunia. Na'udzubillah. Inilah azab kubur. Ketakutan-ketakutan yang muncul ketika seseorang masuk ke liang lahat pada alam barzakh, disitulah dimulai. Belum lagi nanti tekanan, dalam bahasa kita ini intimidasi dua malaikat. Munkar dan Nakir itu kan mengintimidasi. Matanya hitam, mukanya menyeramkan. Kemudian dengan sosok yang bengis seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa malaikat Munkar Nakir itu
akan berwajah mungkin menyenangkan, itu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau orang-orang sudah misalnya wal iyadu billah su'ul khatimah, nasallallahu al-afiyah, maka orang tersebut akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dalam wajah yang menyeramkan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan barakah surat Al-Ikhlas yang kita baca ketika kita sakit, maka ternyata kita innalillah di periode sakit tersebut, barokahnya dari suratul Ikhlas, dari kalam Allah ini, maka ini orang akan diselamatkan dari fitnah kubur, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah kubur. Amin Allahumma amin. Berikutnya masih bicara tentang fadilah atau kelebihan, keutamaan, kebaikan suratul Ikhlas. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah, dan mentakhrij hadis ini Al-Imam At-Tabrani dari jalur Abi Umamah. Qal, beliau berkata, ata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jibril wa huwa bi Tabuk. Pada satu saat ketika dalam peperangan Tabuk, jauh dari Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Jibril. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril? Beliau berkata pada Rasulullah, ya Muhammadu ishhad janazata Muawiyah ibni Muawiyah al-Muzani. Wahai Rasulullah, tolong persaksikan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Muawiyah al-Muzani, masyhur, terkenal. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar, maksudnya dari tendanya menuju lapangan. Wa nazala Jibrilu fi sab'ina saffan minal malaikah. Kemudian malaikat Jibril itu datang bersama 70.000 malaikat. Datang bersama 70.000 malaikat itu mengelilingi jenazah siapa? Jenazah Muawiyah al-Muzani. Di mana Muawiyah? Muawiyah di Madinah. Kemudian fa wada'a janahahu al-aymana 'alal jibali fatawada'at. Malaikat Jibril meletakkan sayapnya yang kanan itu kepada apa? Di atas gunung-gunung, maka gunung-gunung itu jadi menunduk, jadi rendah, jadi turun. Kemudian beliau meletakkan sayap kiri malaikat Jibril alaihissalam, maka kemudian tanah pun merendah sampai dari Tabuk Rasulullah bisa melihat Mekah dan Madinah. Kemudian beliau menyolatkan itu bersama Sayyidina Jibril dan 70.000 malaikat. Sementara Muawiyah al-Muzani di Madinah. Maka kemudian ditanya kalau selesai, wahai Jibril, ini kelebihan Muawiyah al-Muzani ini apa? Apa amalan sehingga dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah semulia ini? Maka jawab Sayyidina Jibril alaihi salam, qala yaqra'u qul huwallahu ahadun qa'iman wa qa'idan wa rakiban wa masyian. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Jibril, mengapa asbab Sayyidina Muawiyah al-Muzani itu bisa mendapatkan kemuliaan radhiyallahu anhu? Karena dia atau beliau mendawamkan membaca qul huwallahu ahad suratul Ikhlas qa'iman ketika diri, wa qa'idan ketika duduk, wa rakiban berkendaraan, wa masyian maupun jalan kaki. Intinya Muawiyah al-Muzani ini radhiyallahu anhu itu beliau senantiasa mendawamkan, mewiridkan, melazimkan, mengistiqamahkan membaca surat Al-Ikhlas. Dibaca dalam kondisi tegak, dalam kondisi duduk, jalan kaki, naik motor, mungkin naik mobil bahasa kita, lagi nyetir kah, lagi ngojek kah, lagi apakah, maka aktivitas beliau itu terus diwarnai dengan apa? Dengan baca surat Al-Ikhlas. Maka ketika meninggalnya, Allah memuliakannya dengan beliau disolati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi makmumnya Sayyidina Jibril
bersama 70.000 malaikat. Ini bentuk kemuliaan. Jadi kalau kita pengen dapat kemuliaan ini, maka kita dawamkan surat Al-Ikhlas. Kemudian wazada Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib Musayyab dalam bacaan yang lain, beliau menambahkan dalam riwayat qala Jibril alaihissalam. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, laqad kuntu akhafu ala ummatika hatta nazalat hadhihi suratu. Kata Sayyidina Jibril, sungguh wahai Rasulullah, aku ini takut terhadap umatmu. Aku takut terhadap umatmu sampai sehingga turun surat ini, maka aku tak takut lagi kira-kira. Isyarahnya adalah bahwa surat ini akan menjadi jaminan keselamatan, kebaikan bagi umatmu. Salah satunya dengan asbab apa? Ketika mewiridkan, melazimkan membaca surat ini. Pendek bacaannya, pendek suratnya, tetapi kemudian dia mempunyai fadilah yang sangat banyak. Maka berarti dimuliakan Allah, tidak ada di sini yang tak hafal surat Al-Ikhlas. Sampai anak-anak kecil pun dia insya Allah hafal surat Al-Ikhlas. Maka berarti kebaikan ini itu diberlakukan secara umum kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkannya. Insyaallah siap amal ya. Kemudian warada mahabbatuha tudkhilukal jannata. Maka cintamu terhadap surat ini memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga berlaku dalam riwayat yang ada seorang imam masjid atau imam musalla di Kuba itu, dia tiap salat kemudian ketika salat suratul Ikhlas. Rakaat pertama suratul Ikhlas, setelah baca ayat apa suratul Ikhlas. Kemudian rakaat kedua baca suratul Ikhlas. Sampai kemudian orang merasa bosan, kok dia melakukan membaca sesuatu dengan bacaan tidak seperti bacaan Rasulullah. Kemudian ketika diadukan kepada Rasulullah, ditanyalah orang yang jadi imam ini, kenapa engkau seperti itu? Maka dijawab, aku sangat cinta dengan surat ini. Dan kecintaan seseorang terhadap kebaikan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau cinta kepada ulama, cinta kepada sholawat, cinta kepada taklim, cinta kepada kebaikan, cinta kepada anak-anak yang hafal Quran, kita senang. Itu artinya Allah menganugerahkan kebaikan kepada kita karena kita cinta kepada kebaikan. Yang kita takut nih kalau kita cinta dengan kemaksiatan, na'udzubillah. Maka kita berharap kita dicintakan hanya pada yang baik-baik saja. Maka ada satu doa yang diajarkan, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kepada kami iman ya Allah. Iman itu kan tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ya Allah, cintakanlah dalam hati kami cinta terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskanlah hal tersebut dalam hati kami ya Allah. Kemudian wa karrih ya Allah. Ada motor di sini. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan ya Allah, tolong bikin kami benci terhadap apa? Al-kufra, pertama kefakiran. Wal fusuqa, yang kedua kefasikan. Wal isyan, segala bentuk maksiat. Jadi kalau kita mengamalkan doa ini, maka kita minta yang kita cintai iman dan kebaikan, dan kita benci terhadap keburukan dan kemaksiatan. Kita akan lanjut setelah azan. Ya, tafadhal. Hafiz, azan bis. Tak barokah sebelum kau kejawab. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرف وجرة العالية رافعه وما الله المقام المحمود كل والي ولد يا رب كل والد Anda hafiz, Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi, makcik, apa? Di depan. Kita lanjutkan. Jadi, surat Al-Ikhlas adalah surah yang kemudian ketika diwiridkan, sebagaimana Allah telah berikan kemuliaan kepada Sayyidina Muawiyah Al-Muzani. Jadi, beliau mendapatkan kemuliaan Allah, dia mendapatkan cinta Allah ketika meninggal, maka disolatkan oleh Rasulullah alaihi Jibril oleh 70.000 malaikat. Maka dalam riwayat kecintaan itu atau kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas yang membuat orang itu masuk surga, maka ini senada dengan yang disampaikan Rasulullah ketika beliau bertanya kepada sahabat yang menjadi imam, tiap sholat, ngimam sholat, rakaat pertama selesai baca yang lain Al-Ikhlas, yang kedua selesai baca Al-Ikhlas. Maka ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu atau baca surat Al-Ikhlas, maka dijawab, saya cinta ya Rasulullah dengan surah ini. Maka beliau menyatakan, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas membuat kamu mendapatkan surga atau engkau dimasukkan surga oleh Allah dengan berkah engkau mencintai surah ini. Jadi orang kalau orang kan terbiasa nih baca kuliah dengan kuluhu, berharap bahwa ini bagian dari rasa cinta dan berkah itu, maka kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya warawal Imamu Malikun fil Muwatta, dan telah meriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Imam Malik salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik dalam riwayat adalah orang yang dalam sejarah pertama kali mengumpulkan hadis dalam satu kitab, yang kitab ini diberikan nama Al-Muwatta. Maka dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a qari'an yaqra'u qul huwallahu ahad. Satu saat Rasulullah mendengar ada orang yang qari itu membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Artinya dibaca dengan kencang, bukan dibaca pelan, tapi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dengan kencang sampai terdengar oleh Rasulullah. Maka kemudian beliau menyatakan bagaimana ketika dibaca surat Al-Ikhlas sampai akhir, faqala alaihi salatu wassalamu wajabat lahul jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib surga untuk orang tersebut. Karena dia membaca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas, dengan keyakinan dan kemeluhan hati. Sebagai penutup, ada satu faidah, yang faidah ini kemudian banyak diamalkan oleh yang Al-Faqir setahu kami diamalkan oleh
orang-orang tua kita zaman bingen itu. Kiai-kiai kita juga kiai-kiai di Jawa. Ini yang dikenal dengan istilah fida kubra. Apa fida? Fida itu semacam tebusan. Jadi fida itu terbagi dua. Ada fida sughra, ada fida kubra. Fida sughra itu ketika seseorang itu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 10.000 kali. Itu fida sughra. Kemudian ada fida kubra, fida besar, fida yang agung, itu membaca suratul ikhlas 100.000 kali. Nah, orang siapa yang membaca suratul ikhlas sebanyak 100.000 kali, faidahnya diajarkan ulama, maka dia diselesaikan darinya kesusahan hidup dunia dan akhirat. Artinya orang tersebut akan dapat kemudahan-kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi kami tak dapat ijazahnya, kami pernah mendengar itu, tapi kami tak diijazahkan itu. Kemudian ada salah satu kiai itu mengijazahkan kepada orang yang kami kenal. Karena kata beliau, kalau fida sughra atau kubra ini Ustaz, khusus untuk orang-orang yang mungkin yang sudah sepuh, kira-kira seperti itu. Kalau muda, dah usah dulu kata beliau. Ya, kira-kira mah itu ya. Dah usah disebutkan apa alasannya apa, tapi intinya kata beliau, salah satu faidahnya adalah bahwa dengan fida sughra, fida kubra ini maka memberikan kemudahan baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Dan ini kemudian yang terkadang diamalkan oleh orang-orang tua kita. Kebiasaan orang-orang terdahulu itu ketika ada yang meninggal, maka mereka ngumpulin kerikil yang banyak, 1-2 karung, maka ngundang orang satu dusun, minta ini baca 10 suratul ikhlas, ini 10, dikumpul sampai 100.000. Kemudian kerikil itu kemudian ditaruh di atas kuburan. Itu apakah boleh? Iya, sangat boleh. Ini amal yang diajarkan para ulama. Ya, berharap tabarukan dari itu, maka dengan barakah suratul ikhlas, maka yang meninggal almarhum ini diberikan kemudahan oleh Allah dari alam barzakhnya sampai akhiratnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang baca, nak mulai silakan baca dari awal sampai 100.000 kali surat al-ikhlas. Ini banyak sekali faidahnya ya. Hakada ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Atas kesalahan al-faqir, mohon maaf kepada Allah, kita sama mohon ampun. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kebaikan, baik kebaikan kepada sahibur ratib, kepada guru-guru beliau, masyayikh beliau, murid-murid beliau, dan kita dianggap sebagai murid dari ulama-ulama yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini asbab kebaikan juga untuk orang tua, guru-guru kita, juga asbab kebaikan bagi keluarga dan seluruh anak keturunan kita dan umat Islam. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ikhtarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لنحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول مصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب
والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.